Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Nah, sebelum kita melakukan olahraga, sebaiknya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Sekarang Pak Guru absensi dulu. Nanti yang hadir tunjuk tangan ya. Arjuna Besta, Muhammad Al-Hubri, Rara. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya, berangkat semua ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, hari ini siap dah olahraga? Hari ini ada yang sakit dah? Kalau ada yang sakit bisa istirahat dulu di kelas. Dan ini siap ya mengikuti pelajaran olahraga ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kamu tahu enggak pola gerak lokomotor? Lokomotor adalah gerak. Nah, contohnya seperti apa dalam sehari-hari gerak lokomotor itu? Oke, pintar, tepuk tangan untuk diri sendiri ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ya, di tempat nanti mengikuti Pak Guru. Ikuti dengan Pak Guru. Yo, semangat. Gimana setelah melawan ice breaking? Masih semangat enggak? Tambah semangat enggak? Nah, sekarang setelah melakukan ice breaking, kita dengan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang gerak lokomotor. Nah, sekarang Pak Guru akan memutarkan video tentang gerak lokomotor ya. Bisa diperhatikan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan gerak dasar lokomotor. Jadi anak-anak, gerak dasar lokomotor itu terbagi menjadi 3 kata ya. Ada gerak, ada dasar, dan ada lokomotor. Setiap ini memiliki arti atau pengertian. Nah, pengertiannya apa? Anak-anak cermati ya. Jadi, gerak itu pengertiannya perubahan tempat atau kedudukan pindah. Kemudian, contoh gerak dasar lokomotor yang ketiga yaitu melompat. Karena dengan melompat, kita juga dapat berpindah posisi. Tubuh kita juga dapat berpindah posisi. Dari awalnya di sebelah kanan, kemudian berpindah ke sebelah kiri dengan hanya melompat. Jadi inilah contoh gerak dasar lokomotor yang akan kita pelajari hari ini. Nah, 3 hal tadi, berjalan, berlari, melompat, itu termasuk juga olahraga ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan gerakan-gerakan tadi, ada hal-hal yang anak-anak harus siapkan sebelum, selama berolahraga maupun setelah berolahraga. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, sarapan pagi. Jadi diusahakan apabila anak-anak ingin itu olahraga, untuk berlari, berjalan ataupun melompat untuk melakukan aktivitas, sebaiknya anak-anak melakukan sarapan terlebih dahulu supaya anak-anak memiliki energi ya, memiliki kekuatan untuk melakukan gerakan-gerakan tadi. Nah, sarapan yang bagus, yang baik itu waktunya 2-4 jam sebelum berolahraga. Anak-anak silakan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan fungsinya untuk supaya kita tidak terkena cedera atau terhindar dari cedera. Seperti itu. Kemudian yang ketiga,
sebelum berolahraga anak-anak juga diusahakan harus menggunakan pakaian olahraga. Fungsinya supaya apa? Supaya dalam bergerak ketika berolahraga anak-anak nyaman. Ya, jadi diusahakan harus menggunakan pakaian olahraga karena biasanya pakaian olahraga itu bahannya yang lentur, jadi mudah untuk bergerak. Dan untuk melindungi kaki kita ketika kita berjalan, berlari maupun melompat, diusahakan kita menggunakan sepatu olahraga begini, ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu selama berolahraga anak-anak juga diusahakan harus membawa air mineral, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami dehidrasi atau kehausan, ya. Jadi diusahakan membawa air mineral atau mengkonsumsi air mineral yang cukup, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, hanya cukup saja, ya. Ini yang keempat. Dan yang terakhir yaitu setelah berolahraga diusahakan anak-anak melakukan pendinginan, ya, atau pelemasan. Jadi diusahakan setelah berolahraga jangan langsung makan, tapi harus melakukan pendinginan terlebih dahulu. Ini adalah 5 hal yang anak-anak harus siapkan sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Kemudian kita lanjutkan. Tadi materi yang pertama, gerak lokomotor yang pertama adalah berjalan. Nah, berjalan itu apa Pak Bagus? Ini adalah pengertian dari berjalan. Berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi, seperti yang tadi Pak Bagus sebutkan, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, dengan cara ini untuk cara berjalannya yaitu dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang normal, di mana pada saat melangkah salah satu kaki masih berjejak pada tangan. Untuk pengertian ini anak-anak silakan fokusnya di tulisan yang bergaris bawah, ya. Jadi berjalan itu caranya dengan melangkahkan kaki satu persatu, tidak boleh dua-duanya maju semua atau mundur semuanya, harus satu persatu dengan teratur, jadi saling bergantian. Kadang kaki kanan di depan, kemudian kaki kiri di belakang, dan sebaliknya secara teratur, dan kecepatannya normal, tidak diperlambat dan tidak dipercepat. Itu adalah pengertian dari berjalan. Sementara salah satu kaki masih berjejak pada tangan. Ini adalah pengertian dari berjalan, ya. Nah, berjalan juga memiliki cara, dalam artian ada cara-cara yang benar, cara-cara yang baik ketika kita berjalan. Apa saja? Nah, sikap berjalan yang benar itu Pak Bagus bagi menjadi 4 poin. 1. Membiasakan berjalan dengan posisi tubuh tegak. Jadi, ketika anak-anak berjalan, diusahakan posisi badannya harus tegak, tidak boleh membungkuk, ya. Bagaimana cara untuk supaya posisi tubuh tegak? Nah, di poin 3 anak-anak lihat, tariklah kedua bahu sedikit ke belakang. Jadi dengan anak-anak menarik bahu anak-anak ke belakang, nanti secara otomatis posisi tubuhnya akan tegak, ya, namun tetap rileks. Kemudian ketika berjalan, anak-anak lihat poin kedua, ayunkan kedua lengan secara bergantian ke depan dan ke belakang. Jadi ketika berjalan, selain kakinya melangkah, anak-anak lengan tangannya juga diayunkan ke depan dan ke belakang secara bergantinya, seperti itu. Dan yang keempat, mulailah berjalan dengan melakukan pemanasan sambil mengatur kecepatan. Jadi karena berjalan juga termasuk bagian olahraga, sebelum anak-anak melakukan kegiatan berjalan, misalkan berjalan jauh,
diusahakan anak-anak melakukan pemanasan terlebih dahulu seperti itu. Ini adalah 4 poin bagaimana cara berjalan yang baik, dan silakan anak-anak cermati ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Pak Bagus perlihatkan ke anak-anak contoh berjalan ya. Jadi berjalan itu bisa dilakukan ke arah depan seperti gambar itu. Anak yang berwarna apa? Anak yang berbaju warna hijau itu berjalan arahnya ke depan. Kemudian berjalan ke belakang berarti berjalannya mundur ke belakang ya. Kemudian berjalan ke samping. Ini adalah 3 contoh berjalan. Kemudian supaya berjalan juga makin ramai, makin asyik, anak-anak bisa melakukan berjalan berkelompok dengan rapi. Ya, seperti ini, seperti gambar yang di atas itu. Jadi berjalannya bisa bersama-sama seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, selain tadi ya, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, ataupun berjalan berkelompok, anak-anak juga dapat mempraktekkan berjalan dengan meniru hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Nah, contohnya berjalan menirukan kucing. Seperti itu gerakannya. Sudah ada yang bisa? Nah, pintar. Kemudian satunya berjalan menirukan bebek atau angsa ya, dengan tangannya diangkat satu seperti itu ya. Ada yang sudah bisa? Pintar. Nah, ini adalah sebuah contoh gerakan ya, hewan berjalan. Kemudian teman-teman juga bisa menirukan gerakan hewan berjalan itu dengan beramai-ramai dengan teman kalian supaya lebih seru ya. Nah, seperti gambar itu banyak anak-anak yang mengikuti atau menirukan gerakan hewan bebek ya, seperti itu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Ini adalah menirukan gerakan hewan berjalan bersama teman. Baik anak-anak, kita masuk ke gerak lokomotor yang kedua. Yaitu apa? Gerak dasar lokomotor yang kedua yaitu berlari. Nah, pengertian berlari apa? Silakan anak-anak dengarkan dan pahami penjelasan Pak Bagus. Jadi berlari adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Berpindah tempat ya, diingat-ingat. Dengan cara melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat dari kecepatan berjalan. Dan pada prosesnya, pada saat melangkahkan kaki secara bergantian, terdapat posisi di mana kaki tidak menyentuh tanah dalam waktu sesaat. Silakan untuk kalimat ini anak-anak fokus dengan tulisan yang bergaris bawah. Ya, jadi berlari itu sebenarnya hampir sama dengan berjalan. Cuma kalau berlari itu langkah kakinya harus lebih cepat dibanding berjalan seperti itu. Ya, silakan anak-anak fokus di tulisan yang berwarna, tulisan yang bergaris bawah saja. Nah, setelah tadi menyanyi video pembelajaran, nah sekarang kita akan mempraktekkan game duduk ya. Nah, sekarang berdiri semua. Nah, sekarang sebelum tadi kan sudah sebelum melakukan kegiatan aktivitas olahraga itu kan ada apa tadi yang namanya pemanasan ya. Sekarang kita pemanasan dulu. Nah, sekarang kita geser dulu sini, geser. Sekarang bagian kaki kanan diangkat. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Ke belakang. Masih kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kaki kiri. Diangkat depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan atau depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena kita akan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kaki, maka diperbanyak pasang kaki ya. Kaki nendang ke depan ini. Contohnya 1, 2 kaki kanan dulu, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Nah, masih semangat enggak? Nah, oke, kita akan melakukan permainan hitam hijau ya. Siap. Ini guru akan membagi menjadi dua kelompok hitam dan kelompok hijau. Yang pertama, nih hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam. Yang belakang mengikuti ya. Yang belakang mengikuti. Kamu tadi apa? Hijau, kamu berarti hijau, hitam, terus hitam, hijau, hitam, hijau, hitam. Nah, sekarang pengelompok menjadi dua. Sekarang yang kelompok hijau barisan ke sini, yang hijau, yang menusuk hijau ke sini. Hijau ke sini, hijau ke sini, hijau ke sini. Nah, sekarang yang hitam di sini. Ini tuh, geser mas, sini tuh, geser. Terus, geser. Sini Pak, maju, depan. Terus, geser. Sun, geser sini Sun. Sekarang kita akan melakukan permainan hitam dan hijau. Kalau Pak Guru bilang hitam, berarti yang hitam mana hitam? Tuh jari hitam, berarti hitam. Larinya ke sana. Dan kelompok yang hijau mengejar kelompok hitam. Dan sebaliknya, kalau Pak bilang hijau, berarti hijau lari ke sana. Itu batas kon itu. Ya, sampai batas. Dan kelompok yang hitam berarti mengejar. Nah, sekarang kita buat kesepakatan konsekuensinya apa apabila pemain tersebut kena. Ya, menggendong kembali ke garis tengah ya. Siap. Sekarang coba. Siap. Masih berhadapan. Posisi kaki belum membalik. Masih berhadapan. Ya. Siap. Hitam. Ayo kembali, konsekuensinya apa tadi? Nah, kembali. Nah, cukup. Kembali ke tengah. Formasi seperti tadi. Siap. Hijau. Ayo kembali, konsentrasi kembali.
Makanya diperhatikan, didengarkan, selalu siap. Kondisi selalu siap. Siap. Hijau. Oh, kembali ke garis tengah. Kembali. Nah, ini diangkatnya namanya apa? Permainan hitam hijau. Ini bisa dilakukan untuk menjadi pemanasan karena ini merupakan gerak apa tadi yang kita pelajari, lokomotor. Nah, sekarang saya baru akan membagi menjadi 4 kelompok kecil ya untuk melakukan pembelajaran selanjutnya, yaitu berjalan. Nah, perhatikan ini ada 4 titik ya. Nanti barisan pertama ya, barisan pertama berjalan mengitari ini ya. Barisan pertama 1, 2, 3, 4 berjalan sama, cuma berjalan sampai pojok. Nih Bang Guru contohkan, jalan sini ya, sini. Nah, kembali ke barisan belakang. Ngerti? Paham? Geser lagi Mas, geser. Menahan tangan, geser. Geser ya, masih jarak. Ya. Gerak. Ya, gerak. Barisan paling depan. Atau bahasa peluit, kamu melakukan maju barisan depan. Nanti kalau yang depan sudah sampai muter, nanti kembali ke belakang. Ya, kamu muternya ke sana, tetap. Ya, ini tetap muter. Ya, kamu muter. Barisan pertama, siap. Jalan. Barisan pertama jalan. Muter, muter, awas tak muter. Kembali ke barisannya belakang. Terus barisan kedua, jalan, muter. Sekarang kan sudah langsung setelah panggilan mati, ini akan kembali lagi menginjak materi kedua, yaitu melakukan apa tadi kan jalan. Sekarang ini dengan jalan terus lari ya. Sekarang yang kedua yaitu menggabungkan antara jalan dari titik pertama ya, dari sini kamu jalan, titik kedua ini kamu lari sampai kon yang merah, kembali lagi ke belakang. Paham? Barisan pertama siap, jalan, lari, putar, terus belakang. Barisan selanjutnya jalan, lari, putar, jalan, lari, terus oke. Ini berarti yang ketiga yaitu kombinasi gerakan ya.
Dari pertama, gerakan pertama tadi kan jalan, lari. Nah, sekarang kita tambah zigzag. Itu batas-batasnya. Pertama jalan, baru ini jalan, sampai itu lari zigzag, ya. Terus kembali lagi ke sini ke belakang. Oke. Siap, baru yang pertama. Baru yang kedua. Duduk sini mas. Menepi. Apa yang kita pelajari hari ini? Melakukan gerak loto motor. Di antaranya yaitu apa saja tadi? Yang sudah kamu lakukan gerak tadi. Yang pertama yaitu ja. Yang kedua yaitu la. Yang ketiga yaitu. Nah, pada pembelajaran hari ini, gimana perasaanmu? Senang apa tidak? Tadi kan kita sudah melakukan gerakan lokomotor. Nah, sebenarnya sekarang anak sudah bisa belum melakukannya? Seperti tadi, gerak pertama yaitu gerak ja. Nah, lihat yaitu gerak la. Nah, sekarang berdiri melakukan pendinginan. Ya, semuanya siap, gerak. Yang depan, gerak. Stop, tegak, gerak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kaki yang kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kanan kaki dilemaskan. Kaki dilemaskan. Kaki kanan dulu, dari kaki kanan. Jinjit, kaki kanan jinjit, dilemaskan. Kantil kaki kiri, jinjit, dilemaskan. Sekarang gitu hormat dulu. Tangan ke atas. Buang ke bawah, tanduknya. Dua. Kaki. Tangan ke atas. Balik. Dua. Kaki. Tangan ke atas. Balik. Ke bawah. Sekarang pembelajaran hari ini kita selesai. Sebelum kembali kita melakukan berdoa dulu bagi doa penutup, ya. Berdoa dalam hati mulai selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.